Bonjor. Kalau hujan banjir. Wow, wow. Pakai mau nambah pelajaran. Tambah gaji guru dulu aja. Lagi songong banget. Gaji cuma 1 juta nyuruh-nyuruh bahasa Prancis. Orang desa mah nggak pakai bahasa Prancis. Ya ampun. Itu kan awalnya ide buat ngejilat ya. Kok bisa dijadiin impres. Bobrok banget punya presiden. Coba dah, Pak. Coba dah, Pak. Coba dah, Pak. Psikolog, Pak. Coba, psikolog ini udah mengkhawatirkan banget nih. Udah pelenggar to the max. Ini tolong jangan disuruh berkunjung ke rumah Mama Gufron. Takutnya nanti anak sekolah disuruh belajar bahasa semut. Innama makoli lahmatan Prabowo Subianto Syududu. Ting ting ting. Lucu, baru ini Indonesia punya presiden kebangatan aneh. Iya, apa namanya? Setiap dia mengunjungi sebuah negara, pasti disuruh belajar bahasa negara yang dia kunjungi. Ini kan aneh banget ya. Emangnya orang desa pakai bahasa Prancis? Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politik Simeng Sos. Lagi guys ya, ledekan lucu untuk Bapak Prabowo. Jadi sebelumnya ini gue pingin ngakak dulu sebenarnya guys ya. Karena kemarin kan gue udah bilang ya, kita tunggu lagi nih ke depan Bapak Prabowo ngasih kejutan apa. Langsung ada guys ya. Dan juga gue pernah bilang, selama Bapak Prabowo berkunjung ke luar negeri itu, dia apa sih yang dia bawa gitu ya. Ternyata ada guys, dia kan kemarin habis pulang dari Prancis, kita disuruh belajar bahasa Prancis dari sekolah dasar sampai ke sekolah menengah ke atas itu ya. Ini kan kocak banget ya kita punya presiden gitu ya. Makanya gue bilang apa ya, semakin hari Prabowo ini semakin omong-omong aja gitu ya, semakin gak jelas gitu pidatonya. Makanya netizen bilang nggak salah kan kalau kita dengar Bapak Prabowo ini pidato serasa kita baca spanduk guys. ini nggak tahu dia ke depan ini entah apa lagi ada pidato dia guys ya. Pokoknya kayaknya dia pas kalau tidur kalau ada mimpi langsung jadi bahan pidato dia ini ya. Pokoknya guys ya, jangan sampai ketemu Mama Gufron guys. Ini bahaya nih. Kalau ketemu beliau ini entar disuruh belajar bahasa semut nih sama Bapak Prabowo. Jadi nggak usah berlama guys, langsung aja kita lanjut ke videonya. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia ke depan. Sorry banget ya Pak ya. Bahasa Inggris aja masih banyak yang belepotan, apalagi bahasa Prancis. Lagian kalau seandainya di sekolah kita ada pelajaran bahasa Prancis, apakah sekolah yang ada di Prancis itu bakal ada pelajaran bahasa Indonesia? Jadi better tolong ide kebijakan yang ajaib ini dipertimbangkan lagi deh Pak. Dah gitu aja lah. Kita di desa tidak pakai bahasa Prancis. We walk the talk, not only walk the talk. Presiden instruksikan sekolah-sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Buat apa, Pak? Buat apa? Kan orang-orang di desa nggak pakai bahasa Prancis. Lagian Bapak dulu ketemu Presiden Brazil, kita disuruh belajar bahasa Portugis. Sekarang ketemu Presiden Prancis, kita disuruh belajar bahasa Prancis. Jangan-jangan nanti kalau Bapak ketemu Gufron, kita disuruh belajar bahasa semut. Menurut saya agak lain Anda ini. Instruksikan belajar ini, instruksikan belajar itu. Tapi fasilitas pembelajarannya kurang diperhatikan. Masa masih ada sekolahan yang plafonnya ambruk? Masa ada sekolahan yang kekurangan buku? Masa ada sekolahan yang gaji gurunya kecil? Harusnya kan perbaiki dulu fasilitasnya. Gratiskan pendidikannya. Manusiakan guru-gurunya. Anjay, udah cocok ya saya jadi menteri pendidikan. Transfer dulu lah. Udah stop cari-cari kekurangan Prabowo. Sampai sekarang saya belum tahu kelebihannya. Dia cuma bisa omong-omong bang. 4 kali kunjungan ke Prancis, cuman ini yang didapat. Hanya ingin menyuruh anak-anak Indonesia belajar bahasa Prancis. Kami di desa-desa nggak pakai dolar Pak, jadi nggak perlu bahasa Prancis. Kan itu yang Bapak bilang kan. Lagian Bapak fokus saja lah Pak sama kualitas pendidikan yang ada di negara kita ini dan memberikan gaji yang layak terhadap guru-guru yang ada di Indonesia ini ya. Nggak usah terlalu banyak rencana.
Ya, seolah-olah Bapak itu presiden yang hebat gitu. Padahal masih banyak yang perlu diperbaiki, yang sekarang ini udah berjalan gitu. Ya Pak ya, lagian nggak ada guru bahasa Perancis itu mau digaji dengan gaji ratusan ribu. Ya, mimpi, ngerti? Baru zaman ini serasa nggak punya presiden. Jangan gitu bang, nanti ada yang ngamuk ini. Tenang saja Pak Prabowo. Hai, saya kan generasi Facebook ya. Saya udah pernah ngalamin negara dengan berbagai macam kondisi. Dari saya kagum nih sama Amin Rais sampai, lah kok beliau sekarang gitu ya? Dari dolar 2.000 sampai dolar 20.000. Pernah dari presiden perempuan sampai presiden tukang kayu. Pernah. Dan gak ada yang bikin saya takut. Generasi Facebook mah selalu dukung pemerintah. Sekarang tapi saya ada nih yang bikin saya takut. Bukan masalah MBG atau Koperasi Merah Putih, bukan. Tapi saya takut kalau Pak Prabowo, presiden tercinta ini pidato. Statementnya tuh kayak dengerin eyang saya lagi memberikan perintah. Dan di kepala saya selalu gini, aduh, apalagi nih? Aduh, dia ngomong apa lagi nih? Sampai, aduh, apa kata dunia? Sekarang beliau bilang tiap sekolah harus belajar bahasa Perancis. Comment ça va, monsieur? Comment allez-vous? Izin, Pak, izin. Saya kan tukang ngajar-ngajar di kantor-kantor. Masih ada loh Pak, Bapak harus tahu. Gen Z yang tidak tahu bahwa kata-kata approve, on the way, which is itu bukan bahasa Indonesia. Dan mereka masih melakukannya dengan pede menulis di email resmi korporasinya. Izin, karena saya yang harus ngebenerinnya. Jadi kalau bahasa Perancis kejauhan gak sih Pak? Belajar bahasa Indonesia yang fasih dulu Pak. Baru kita loncat ke bahasa Inggris, baru Perancis. Izin, ini mah pendapat generasi Facebook. Jangan marah ya Pak. Izin, serius. Aku dari zaman Soeharto Kak. Dengar Pak Prabowo pidato berasa baca spanduk. Jangan gitu bang. Beliau kayak stroke di tahun 80-an. Kayak nggak sadar kita di 2026. Iya benar, gue setuju banget dengan statement abang ini. Yang jadi masalahnya lagi ya, orang-orang di belakang beliau ini kan orang-orang pintar juga kan. Di saat Bapak Prabowo salah, mereka tepuk tangan. Ini yang jadi bencana besar buat negara kita. Kita punya murid lonte. Presiden ini suka banget menindas guru. Ketika Presiden Prabowo menginstruksikan bahasa Perancis diajarkan di sekolah, itu berarti Presiden menuntut guru bekerja lebih keras lagi. Tapi Presiden lupa, guru tidak dia urus, dan anggaran pendidikan dikurangin habis buat MBG. Presiden boleh saja menuntut guru harus standar internasional, tapi jangan lupa, pondasi pendidikan tetap ada pada kesejahteraan guru. Lihat ini. Seorang guru di Lebak, Banten sudah 25 tahun mengabdi. Rumahnya hampir roboh dan negara tidak peduli terhadapnya. Guru terus diminta menambah kemampuan, menambah tugas, dan mengikuti perubahan sistem. Tapi janji kenaikan gaji yang dulu disampaikan Presiden Prabowo tidak direalisasikan. Guru bukan budak pemerintahan yang seenaknya dipaksa mengajar tanpa fasilitas, tanpa kesejahteraan. Gaji mereka hanya cukup buat makan. Pak Presiden, jangan cuma pidato dan kasih instruksi saja pada guru. Kapan Bapak mau pidato tentang kenaikan gaji guru? Ingat Pak Presiden, bangsa maju bukan dibangun dengan membebani guru tanpa batas, tapi dengan memuliakan dan mesejahterakan mereka. Janji pertama Prabowo adalah menaikkan gaji guru 2 kali lipat. Nyatanya zong. Yang masalahnya adiknya berjanji lagi ada disuruh rekam guys, disuruh rekam. Tapi mana ini buktinya? Masih kalian pilih di tahun 2029 nanti.
Presiden Prabowo ini dipuji oleh Presiden Amerika Serikat, dia suruh masyarakat Indonesia itu suruh belajar bahasa Inggris. Karena memang pantas kita suruh belajar bahasa Inggris, karena itu adalah bahasa internasional kita. Sekarang dipuji oleh Presiden Prancis. Dia sekarang itu instruksikan bahwa anak-anak sekolah di Indonesia itu harus belajar bahasa Prancis. Nanti di setiap sekolah di Indonesia itu harus belajar bahasa Prancis, guys. Ini gila banget sih. Ini nanti Pak Prabowo itu dipuji oleh pemimpin India, tiba-tiba anak sekolah di Indonesia nanti suruh belajar bahasa India dengan alasan untuk melihat dunia ke depan gitu loh. Ini dia itu melihat Prancis, kalau Prancis mungkin bahasanya nanti menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Ini menurut saya Pak Prabowo ini terlalu berlebihan sih. Kenapa aku bilang gitu? Dia itu 3 kali ke luar negeri, ke Prancis. Bahkan selama pemimpinnya dia sampai sekarang itu, dia itu bolak-balik ke luar negeri, guys. Ya aku harap ya ada membuahkan hasil gitu loh untuk Indonesia ke depannya. Jangan sampai nanti buang-buang uang aja gitu. Gimana tanggapan kalian? Ke Paris buat apa ya? Pokoknya ada. Udah paham kan? Salam logika. Sumpah, nggak jelas banget nih orang jauh-jauh datang ke Perancis 4 kali berturut-turut dan hasilnya akan menginstruksikan semua tingkatan sekolah untuk mempelajari bahasa Perancis. Itu saja Pak hasilnya. Sadar nggak sih Pak, uang yang dipakai Bapak bolak-balik ke Perancis itu bersama pokoknya ada deh. Ya, si dia itu adalah uang rakyat, Pak. Uang kita-kita. Lagian, Pak ya, orang desa-desa itu, Pak, nggak pedulilah, Pak, bahasa Perancis. Nggak perlu tuh, Pak, bahasa Perancis. Bapak mah memang rajanya ngadi-ngadi. Pak, anggap angin lalu aja. Sekarang bahasa Prancis, sebelumnya bahasa Portugal. Naik bahasa apa lagi? Pokoknya jangan sampai ketemu Mama Gufron. Nanti suruh belajar bahasa semut. Hai, antek-antek asing!